Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan mengenai materi pendahuluan, yaitu materi pembuka mengenai server. Sebelum melanjutkan ke materi-materi yang nanti akan dipelajari, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu server. Jadi, server merupakan sebuah perangkat jaringan yang memiliki resource yang besar yang digunakan untuk menyediakan servis yang dibutuhkan oleh klien. Sederhananya, server ini berisi sebuah program atau aplikasi yang sering diakses oleh klien. Contoh servisnya yaitu bisa web server, bisa DNS server, bisa mail server, dan lain sebagainya. Jadi cara kerja sederhananya ya, dia bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan. Di sini contohnya cara kerja server pada layanan web server. Ketika kamu mengakses PJJ di web browser atau LMS sekolah ya, ketika kamu ketikkan di web browser melalui laptop kamu atau smartphone kamu, maka si web browser tersebut akan mengirimkan request-nya ke server PJJ-nya. Kemudian, karena server menerima request yang ingin kamu akses, maka server tersebut memberikan respon, yaitu menampilkan halaman website dari PJJ SMK 4 Kota Bogor. Maka kamu bisa mengakses website tersebut. Berikut adalah fungsi-fungsi dari server. Yang pertama, melayani permintaan komputer klien ya. Jadi server akan melayani segala permintaan dari klien untuk diproses, baik itu permintaan data atau aplikasi untuk dijalankan oleh klien. Contohnya tadi, klien ingin mengakses sebuah website. Kemudian, untuk mendukung fungsi tersebut, server biasanya menggunakan sistem operasi yang cepat dan aman. Jadi, klien dapat bekerja lebih efektif dan tentunya aman. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan disampaikan mengenai sistem operasi jaringan yang digunakan oleh server. Tapi sebelum lanjut ke materi tersebut, kita bahas lagi mengenai server itu sendiri. Kemudian yang kedua, fungsinya menyimpan data atau informasi. Jadi fungsi lainnya dari server adalah sebagai tempat penyimpanan data yang dikirimkan dari klien. Data yang tersimpan tersebut dapat berupa jenis dokumen dan informasi yang kompleks. Untuk bisa menampung data yang banyak, server tentu harusnya memiliki kapasitas yang besar, sehingga klien bisa menyimpan dan mengakses data bersama dengan klien lainnya. Selanjutnya, dia berfungsi sebagai menyediakan database untuk dijalankan. Maksudnya apa? Server juga memiliki fungsi menyediakan database sebagai penyimpanan dan pengolah data. Biasanya perusahaan besar memanfaatkan fungsi ini untuk menerapkan big data. Nantinya, semua data yang tersimpan dalam database dapat diolah dan diakses oleh pengguna. Database ini sangat berkaitan erat dengan yang nanti namanya website ya. Nanti juga akan dipelajari mengenai database server. Kemudian, berfungsi untuk mengatur lalu lintas data atau file. Server akan mengatur komunikasi dan transfer informasi pada klien. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sibuknya server ketika banyak klien yang akan mengajukan permintaannya, bukan? Untuk itu, perangkat server biasanya memiliki kapasitas seperti hard disk dan RAM yang tinggi. Jadi sebenarnya server itu komputer juga ya, cuman karena dia melayani permintaan yang diajukan oleh klien, maka dia harus menggunakan resource yang besar, seperti harddisknya, RAM-nya. Kemudian dia berbeda dengan PC desktop ya, atau PC atau komputer yang sering kamu pakai, karena dalam server ini menggunakan prosesor khusus, yaitu khusus server. Kenapa? Karena harus standby atau harus hidup selama 24 jam, atau si komputernya nggak boleh down atau nggak boleh dalam keadaan mati. Makanya dia memiliki prosesor yang berbeda dengan komputer desktop. Kemudian tipe RAM-nya juga dia berbeda. Selanjutnya, berfungsi sebagai mengamankan dari serangan kejahatan atau hacker ya.
Jadi dia melindungi komputer atau website dari serangan hacker. Cara kerjanya seperti apa? Jadi setiap ada request data dari klien, server akan mengecek terlebih dahulu alamat IP dan informasi lainnya. Jika terdapat hal yang mencurigakan seperti ancaman malware, server dapat mencegah akses alamat IP tersebut. Dengan begitu, data-data yang tersimpan pada komputer atau website dapat tetap aman. Itulah beberapa fungsi dari server. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis server. Jenis-jenis server ini dibagi berdasarkan layanannya. Layanannya ini insya Allah juga akan kita bahas perlayanannya di materi-materi selanjutnya. Jadi di pembahasan jenis server ini hanya dijelaskan secara sekilas agar kamu bisa mengenalinya terlebih dahulu. Nanti untuk pembahasan detail mengenai jenis server berdasarkan layanan-layanannya juga insya Allah akan dibuatkan video pembelajarannya. Yang pertama jenis server yaitu layanan DHCP server. DHCP ini singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP server ini adalah server atau sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Jadi si klien tidak perlu mengkonfigurasi alamat IP, tetapi dia mendapatkan IP otomatis dari si DHCP server. Biasanya dipakai di kondisi jaringan yang sangat kompleks atau yang kliennya sangat banyak. Kemudian ada namanya FTP server. FTP ini singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan sistem yang dirancang untuk dapat terhubung ke server supaya pengguna dapat mendownload dan mengupload file. Dengan adanya FTP server ini, si klien bisa mendownload dan mengupload file yang ada di servernya ya. Misalkan mendownload file apa yang ada di server, kemudian misalkan si klien ingin mengupload datanya ke server. Jadi ini lebih ke file ya, untuk yang file transfer protokol. Selanjutnya ada namanya remote server. Apa sih remote server itu? Jadi remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi meskipun penggunanya tidak berada di jaringan LAN yang sama, bisa tetap masuk ke sistem server tersebut. Atau contoh kasusnya misalkan servernya ada di kota Jakarta, ya, disimpan di data center di kota Jakarta. Misalkan data center adalah tempat atau ruangan standar yang harus untuk menyimpan sebuah server ya. Itu data center. Kemudian karena lokasinya di Jakarta, misalkan kita mau konfigurasi servernya, kita tidak perlu berangkat ke kota Jakarta, tetapi kita bisa dimanapun dan kapanpun melakukan konfigurasi dengan apa? Dengan yang namanya remote server, yaitu melakukan konfigurasi atau melakukan manajemen server itu dari jarak jauh. Selanjutnya lagi ada namanya file server. File server merupakan sebuah jaringan komputer yang menyimpan dan mengelola semua data komputer pada sebuah jaringan. Data tersebut meliputi file dokumen, gambar, video, musik, dan lainnya. Tetapi file server dengan FTP server itu berbeda. Kemudian ada juga namanya web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan website. Server ini digunakan sebagai pusat pengaturan dalam memproses website dan untuk menyimpan berbagai data website, seperti dokumen HTML, file CSS, dan file JavaScript. Ini di cara kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya, di situ kan layanannya web servernya. Jadi tugas si web server di sini yaitu menerima permintaan dari klien, yaitu berupa mengakses sebuah website. Kemudian web server akan menerimanya dan memproses permintaan dari klien tersebut, yaitu melalui yang namanya web browser. Web browser ini yaitu aplikasi untuk melakukan pencarian. Contohnya apa? Web browser. Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada kalau di Windows Microsoft Edge, Internet Explorer, dan sebagainya ya. Kemudian hasilnya akan dikirimkan kembali ke browser, yaitu berupa tampilan halaman website. Itu disebut dengan web server. Kemudian ada yang namanya DNS server. DNS ini atau singkatannya dari Domain Name Server adalah sebuah sistem
yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS ini, kamu harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Contohnya apa? Contohnya, kenapa kamu bisa mengakses sebuah website dengan nama domain? Contohnya misalkan www.smkn4bogor.ac.id, itu karena ada peranannya dari DNS server. Karena kenapa? Karena si server website kan pasti punya alamat IP address ya. Untuk mengakses ke sebuah website, jadi kita tidak perlu untuk mengetikkan IP address-nya, IP servernya, tetapi kita tinggal mengetikkan alamat websitenya, yaitu disebut dengan domain. Kemudian ada lagi database server. Database server adalah server yang menampung berbagai macam data yang dibutuhkan oleh website seperti username, password, URL, dan sejenisnya. Database server ini juga berkaitan erat sama yang namanya tadi website. Contohnya apa? Contohnya misalkan websitenya yang ada sistemnya login, maka username dan passwordnya itu disimpanlah ke dalam namanya database server ya. Kemudian database server adalah sistem komputer yang menyediakan layanan untuk mengakses dan mengambil data di database. Jadi karena berkaitan erat sama dengan website, contohnya misalkan mau login ke sebuah situs, karena kalau misalkan login ke sebuah situs, pasti website tersebut memiliki yang namanya database, karena datanya semuanya ditampung di dalam database tersebut, maka gunanya dia menyediakan layanan untuk mengakses dan mengambil data di database-nya. Contohnya misalkan ketika login berarti si klien akan diarahkan ke database servernya, misalkan username-nya apa, password-nya apa, kalau ada berarti nanti dia berhasil login. Jadi kalau database server kaitan eratnya sama web servernya. Selanjutnya ada layanan mail server. Mail server merupakan server yang menyediakan fasilitas pengelolaan dan penyimpanan data email pengguna. Kemudian mail server akan menampung serta meneruskan email dari pengirim ke penerima email. Atau secara sederhananya, mail server adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Contohnya, kamu kan pastinya punya alamat email Gmail ataupun Yahoo ataupun yang lainnya. Kenapa dia bisa melakukan kirim email dan menerima email itu? Karena ada namanya mail server. Karena dia berfungsi untuk mengirim dan menerima email. Dari jenis-jenis server yang tadi sudah disampaikan, nanti akan dibahas setiap layanannya ya. Misalkan di HTTP server, nanti akan dibahas secara lebih rinci lagi, kemudian yang lainnya juga seperti itu. Mungkin ini aja materi yang bisa disampaikan mengenai server. Semoga kamu memahaminya, karena nanti selanjutnya pasti semuanya di mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini sangat berkaitan erat, atau kita sering mendengar istilah yang namanya server. Karena pelajaran ASJ ini memang dikhususkan untuk mempelajari yang namanya server. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan mutlak dari diri pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.